mempermudah. Iya. 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 Boleh. Silakan. Insya Allah. Iya. Ba- Iya. 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 Iya.
Ya, pembuatan dapur. Iya, baik. Terima kasih. Screennya dari panitia ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi di awal sudah diperkenalkan oleh Mbak Yuna dan juga Bapak Dekan Zainal Abidin. Saya terima kasih sekali sebelumnya karena sudah memberi kesempatan untuk berbagi dan melayani bersama teman-teman dari Universitas Respati Indonesia ya, atau UNINDO. Awal ditawarin Yuna, sempat kaget juga, maksudnya berarti memang apa namanya, kesadaran untuk atau keingintahuan gimana sih bikin dapur MPASI darurat bencana itu memang tinggi gitu. Jadi dan ini keren banget Kak Urindo sudah melakukan ini, mengerjakan ini, membuat webinar seperti ini, apalagi diikuti oleh seluruh Indonesia ya, bisa diakses. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya dalam membuat dapur MPASI atau apapun yang berkaitan dengan kebutuhan ya untuk keberlangsungan bayi atau anak-anak yang usia mereka kan emang usia rentan ya. Kondisi normal saja mereka rentan gitu, apalagi dalam kondisi bencana. Baik, selanjutnya. Ya, ini aktivitas kebencanaan itu banyak sekali. Mungkin kalau teman-teman dengar begitu ada terjadi bencana alam itu apa sih yang terpikirkan gitu ya. Pasti kan aduh kasihan gitu ya, aku mesti bantuin apa nih. Terus ada nggak yang pernah kepikiran dibuka donasi, terus ini bener nggak ya donasi kita itu nyampe gitu ya, seperti itu gitu. Kadang ada yang ya kalau mau nyampe ya disampaikan langsung. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang kadang membuat kita ragu ya untuk membantu gitu ya, atau untuk turun tangan, ini aku nanti di sana gimana gitu, seperti itu. Nah, aktivitas kebencanaan yang banyak itu kan kita jelas pasti mikirin makan ya, dapur umum itu ada dapur buat relawan, dapur untuk penyintasnya, lalu dapur MPASI. Nah, dapur MPASI ini masih jarang, dan yang kita tahu memang dapur untuk orang dewasa ya, dan kita tahu bahwa udah mie instan aja misalnya seperti itu. Tapi kita lupa gitu untuk nggak sekalian sekompornya sama alat masaknya. Mereka di sana juga bingung gitu, dan kalau berturut-turut makan instan seminggu itu gimana rasanya gitu, walaupun rasanya macam-macam ya, ada rasa rendang, rasa soto, cuma kan bukan itu yang dibutuhkan tubuh juga gitu. Dan di masa bencana yang seperti itu ya, yang mungkin kehilangan keluarga, mungkin masih luka-luka, nah itu juga butuh makanan yang benar dan dia beneran makan. Dan di sini anak-anak dan dan lansia itu kan adalah orang yang rentan ya, apalagi tadi Unindo sangat support banget kepada lansia. Itu keren karena dulu awal saya kuliah tuh mikirnya pengennya fokus ke anak-anak dan lansia karena emang ini rentan, tapi masih agak ya banyak ke anak-anaknya untuk saat ini gitu. Mungkin nanti akan banyak komunitas-komunitas yang berfokus untuk lansia. Setelah itu ada konseling. Nah, konseling ini banyak ya, dari ibu hamil, ibu menyusui, tentang gizi, MPASI, tumbuh kembang. Belum lagi dia kalau trauma kan, misalnya dia lihat sendiri ibunya terluka, atau kayak di Palu itu dia lihat sendiri ibunya masuk saat likuifaksi itu ya, tenggelam bersatu dengan alam, itu seperti itu gitu. Hal-hal seperti
itu kita butuh orang banyak gitu, nggak cuma urusan makan aja tapi banyak sekali. Belum lagi pembangunan ya, rumah, MCK, terus tempat tinggal, tempat ibadah. Nah itu mau dibangun seperti apa? Apakah kita akan merencanakan bangunan tahan gempa? Kita perhatikan di lingkungan itu apakah misalnya Palu ini cukup aman untuk ditinggali lagi ketika kita bisa bangun lagi. Nah kan kita nggak sekedar membangun suatu bangunan gitu loh, tapi kita juga membangun mental ya, bahwa pernah loh terjadi bencana di situ. Nah seperti itu. Nah itu kan nggak mudah gitu. Bahkan mungkin yang pasca Aceh tsunami itu banyak yang pindah ke Jawa atau ke luar negeri atau kemanapun, karena mereka merasa trauma kalau pulang ke Aceh ingat keluarganya seperti itu. Jadi ini sangat kompleks sekali dan butuh bantuan dari semua pihak-pihak ya, gitu. Rescue team tentu itu menyelamatkan ya, ada yang luka, ada yang jelas, ada yang sudah tidak bernyawa. Nah seperti itu. Bimbingan teknis itu seperti yang saya lakukan di respon Gunung Merapi sekitar tahun lalu. Jadi saat ada aba-aba pertanda bahwa Merapi akan memuntahkan laharnya itu, kita udah punya ancang-ancang gitu, bahwa kita nanti mau ngapain sih gitu, siapa sih yang bisa ngerjain ini gitu, kayak gitu. Jadi siapa yang perlu diselamatin dulu, jadi siapa yang punya bayi, siapa yang saat itu hamil, karena korban atau penyintas atau yang terdampak itu kan nggak cuma orang yang produktif gitu, tapi ada juga ibu hamil, ibu yang mau melahirkan. Jadi saat saya di Kabupaten Bogor itu udah gunung ya, gunung seperti itu longsor dan banjir. Bisa dibayangin ya, longsor dan banjir di gunung. Itu ada seorang ibu muda, dia berlari kencang hingga akhirnya keguguran. Jadi dia datang ke saya, ke tenda saya, dia minta konseling tentang itu gitu. Jadi ketika kami atau saya ke sana itu nggak cuma konselor nyusuin doang gitu, tapi sepaket ya, sama konselor MPASI, sama konselor trauma healing lah, sama dari psikososial yang first aid untuk psikososial itu seperti itu. Lalu ya, nah ini beberapa lokasi dapur pemberian makanan bayi dan anak. Ini waktu di Lombok. Ini pertama kali saya turun lapangan sebagai relawan gitu. Jadi selama 10 tahun terakhir saya hanya relawan di daratan lah, bisa dikatakan seperti itu. Di daratan maksudnya ya relawan AIMI, keluarga kita, relawannya kita aja di sini gitu. Jadi ketika ada sepertinya waktu itu Yuna juga menawarkan diri kalau nggak salah, inget ya. Nah karena tidak bisa lama waktunya, kan ada ketentuan waktu minimal ya karena kalau 3 hari kita baru sampai, mungkin waktunya sudah habis, karena kan kita butuh perjalanan panjang ya, walaupun terbang cuma 3 jam, tapi butuh yang panjang gitu ya. Saya baru sadar juga waktu itu kenapa sih padahal 4 hari kan kalau ibu-ibu ya cukup lah ya gitu ya. Akhirnya ya saya masuk berusaha coba daftar menyeburkan diri ya ke kolam yang lebih luas gitu. Awalnya sih untuk diri sendiri sih, untuk scale up, untuk extra mile, bisa nggak sih aku nih lebih dalam lagi gitu dalam dunia kerelawanan yang ini tuh nggak pernah saya jalanin gitu ya. Mungkin kalaupun tahu ya cuma lihat di TV dan cuma ngomong kasihan gitu, dan nggak ngerti mesti ngapain gitu ya, seperti itu. Akhirnya dengan syarat ya minimal 10-14 hari, mungkin bisa lebih panjang tapi paling nggak 14 hari, karena di masa itu kita mesti refresh ya psikis kita juga, karena nggak selamanya kita juga merasa kita ngadepin orang-orang yang terkena musibah itu kan juga butuh
butuh tabungan tabungan effort, tabungan hati dan empati itu, dan seperti itu. Nah, ini di Desa Cupek, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, bersama-sama dengan beberapa komunitas, salah satunya Aimi, Kids Smile, BSMU. Ini semuanya kenapa? Karena kita nggak bisa sendiri, semua punya spesifikasi masing-masing, dan kita mesti bekerja sama, dan dengan demikian kita bisa gitu loh. Mungkin kalau satu-satu bisa, tapi ya butuh effort ya, karena nggak ini tuh butuh segera dibantu gitu. Mungkin komunitas lain juga banyak. Lalu membuat dapur MPASI, dan dapur MPASI ini nempel dengan dapur relawan. Jadi ini saya ada di barak. Ini aslinya seperti barak ya, karena sudah rata tanah. Aslinya adalah sekolahan atau madrasah yang sudah yang akan diakreditasi. Jadi dia udah bagus semuanya. Tiba-tiba hancur dalam sekejap. Seperti itu. Rata sama tanah, dan yang rata dengan tanah penuh batu-batuan itu adalah dapur saya. Dapur MPASI. Saat saya di situ karena program ini berlangsung 1 bulan dan saya masuk di shift terakhir di 10-14 hari terakhir, harus bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang sebelumnya. Jadi estafet itu ya awalnya memang kaget sih, nggak seperti dapur kebanyakan ya, karena memang bareng sama batu-batuan, sama ayam, kucing, anjing yang lewat kapan-kapan aja ya. Kadang juga ada kalau malam mungkin ada ya itu yang anjing lewat terus atau apapun itulah. Jadi ya cuma kerennya di sini karena ada listrik, jadi kita punya kulkas gitu. Cuma bisa kebayang kalau kulkas itu ada, dan untuk para relawan di situ mungkin ada sekitar 100 sampai 200 ya, karena silih berganti sih. Sekitar itu dengan divisinya masing-masing. Jadi ada yang rescue, ada yang rescue SAR, ada yang kesehatan, ada yang ya macam-macam lah, ada yang trauma healing, ada MPASI, nah seperti itu. Nah ini nempel, dan saya berdiskusi dengan yang komandan yang memegang dapur relawan itu, orang Lombok asli, dan dia jadi tahu kan kebiasaan masak apa, dan sampai sana saya ditugasi langsung susun menu buat 100 pack tiap hari selama sekian hari dengan data sekian, data 6 bulan sekian, data 9 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Itu saya langsung cari orang Lombok yang bisa diajak ngobrol saat itu. Kalian biasa makan apa? Ya udah itu yang dimasak. Jadi kadang dari situ saya menyimpulkan bahwa kita pakai aja makanan yang biasa mereka makan gitu. Cuma bedanya mereka kadang nggak tahu kalau bahan pangan itu bisa untuk MPASI. Nah itu yang disampaikan juga ke kader. Jadi saya dibantu 2 kader yang aktif ya untuk posyandu dan sebagainya. Apa yang saya kerjakan, apa yang kami kerjakan bisa diduplikasi oleh mereka saat kami sudah pulang, saat kami sudah tidak di situ lagi. Jadi ada kelanjutan yang signifikan gitu loh. Yang tadinya nggak tahu bahwa daun kelor sama ikan sama tahu tempe itu boleh gitu ya, taunya anaknya sop aja gitu. Nah sedangkan sop itu kan macam-macam gitu, sop ikan, sop ayam, nah macam-macam gitu, mungkin seperti itu. Jadi yang menunya sih nggak beda jauh dengan masakan di Jawa ya, karena Lombok lebih dekat Pulau Jawa. Cuma mereka lebih banyak ikan. Nah saya bilang ikan ini yang harus sering-sering diberikan. Jadi mereka bisa jual ikan kemanapun, tapi satu nggak ngasih ke anaknya. Nah itu gitu. Jadi gimana caranya kita ngasih tahu mereka, menyampaikan bahwa ini boleh banget untuk MPASI mulai dari usia 6 bulan.
Seperti itu. Ini didistribusikan setelah zuhur ya, atau secepatnya lah setelah zuhur, karena kami dari pagi. Dan belanja nggak harus tiap hari. Untuk yang awet-awet, misalnya wortel kan bisa awet, itu beli aja agak banyakan. Kentang bisa awet, nah seperti itu. Cuma yang fresh-fresh aja ya, karena nggak mungkin kita barengan di satu kulkas itu ya, hanya barang-barang tertentu saja. Boleh berikutnya. Nah ini kalau di Palu itu ya luas ya lokasi bencananya, sama sih. Lombok juga luas, tapi saya hanya di daerah situ saja gitu. Sedangkan ketika di Palu bersama UNICEF itu harus keliling ke Sigi, Balaroa, ke Sigi, ke Kamaipura, Sibalaya, pokoknya jauh-jauh dengan trek yang ya seperti itulah, naik turun belok-belok, dan ya jauh, perjalanan bisa 1-2 jam. Yang apa kita lakukan kurang lebih sama, dan bahkan praktek langsung. Apa sih yang kalian biasa makan? Dan orang Palu itu identik dengan, mohon maaf kalau ada orang Sulawesi bisa dikoreksi, karbohidratnya itu pasti banyak gitu, dan sayurannya sedikit. Jadi kalau kita umum beli makan di warteg, misalnya ya nasi lauk segala macam, itu nasinya pasti banyak sekali. Jadi satu porsi di sana bisa untuk tiga perempuan makan ya, orang Jawa, orang Jakarta lah, kita kayak gini tuh cukup untuk 3 gitu. Jadi kalau beli satu aja nasinya, kita berbagi karena memang itu banyak sekali. Tapi sayur sedikit, padahal di sana juga bagus sih, sayur buah itu bisa tumbuh di sana gitu, walaupun panas. Dan buah yang banyak ya buah naga ya, karena butuh banget panas. Nah kita sesuaiin tuh bahan pangan yang ada di sana, yang kaya di sana itu apa, itu aja disampaikan. Dan boleh loh dikasihin ke anak-anak gitu. Jadi kayak di Palu, di daerah mana saya lupa, yang jelas itu kebun saat gempa itu, saat likuifaksi gempa terjadi itu, kebun jagung bergeser sejauh berapa ratus meter gitu, berganti lapangan bola. Jadi ibaratnya yang terjadi di sana itu seperti ada mainan anak-anak kita di atas karpet, lalu kita kibaskan, terus nggak berubah gitu, dah gitu. Jadi ya di sana lihat tiang pada roboh, tiang listrik, lalu yaitu bergeser ya, kayak kita kibasin kenceng gitu, set, udah langsung itu hancur seketika itu. Lalu ada likuifaksi, jadi yang masuk ke dalam tanah. Nah seperti itu. Nah dari situ beberapa hasil bumi memang rusak, tapi ada di tempat lain juga tetap tumbuh. Nah itu bisa diberikan sama juga. Dan praktek yang utama itu ngasih lihat beneran gitu loh, bahwa alat masak kita itu sama loh, semua ini standar WHO ya, WHO standar dunia. Jadi mengutamakan bahwa apa yang kita punya di rumah itu bisa kok dipakai. Jadi nggak perlu ya mohon maaf kalau teman-teman di sini lengkap sekali ya, misalnya hand blender gitu ya. Nggak mungkin saya ke tenda membawa hand blender, karena kadang untuk nyari colokan itu ya di mana ya seperti itu. Pun kalau ada juga buat rebutan gitu. Jadi ya kita pakai saringan yang ada di rumah, lalu pakai ulekan atau pakai talenan. Jadi disesuaikan dengan usia, karena harapannya kan memang semua bisa melakukan dengan mudah. Nah kita melakukan seperti itu. Lalu tentu juga ngobrol sama kader-kader supaya bisa bisa tersampaikan lagi. Jadi kader-kader juga perlu diupdate. Banyak juga yang sudah tahu dan yang
yang sebelum saya ke sana itu mereka pun juga udah kenal ya, mungkin teman-teman juga sering dengar di sini yang Ibu Budi, Sri Budi dari Klaten itu hits banget ketika saya lihat ada kader yang bisa menyediakan MPASI dengan disaring mengandung 4 bahan makanan ya, karbohidrat, hewani, nabati, sayur dan buah gitu. Saya tanya, ibu udah keren, ini tahu dari siapa? Katanya dari Ibu Budi yang dari Klaten. Jadi teman-teman di sini juga insya Allah sih bisa gitu, karena kita memang butuh untuk menyampaikan itu seluas-luasnya ya, bahwa anak-anak itu bisa makan apa aja dari produk pangan lokal yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, nah setelah Palu, saya 2 kali ke Palu di Desember dan di Januari. Nggak lama Bogor banjir bandang, dan itu banjirnya di kabupaten gitu, seperti itu. Dan aksesnya susah banget. Sempet ingin kerja sama apa sih, motor trail ya, pemotor itu, atau komunitas jeep. Nah seperti itu. Jadi kita mesti sama-sama ya cari cara untuk gimana sih caranya ngebawa ke sana, manajemen sampai sananya gimana, bisa nggak sih kita ke sana edukasi atau konseling gitu ya. Tapi karena di sana itu udah becek, air di mana-mana, dan masalahnya kompleks banget gitu. Mau ngasih pampers, mau ngasih pembalut gitu, tapi bisa nggak ya udahannya gitu, ngebuangnya atau ya seperti itulah, mengolah sampahnya gitu, seperti itu. Kadang mereka udah riwah dengan masalahnya itu ya, jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, malah tambah numpuk lagi gitu. Makanya kenapa tadi ada gambar, ada sumbangan formula yang di video sebelumnya itu, gimana caranya itu nggak sampai ke tangan-tangan ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang baru melahirkan. Mereka tuh butuh disupport, bukan potong kompas ya udah nangis, kamu stres, asinya nggak keluar nih, formula aja. Nah bukan seperti itu malah menambah masalah. Jadi bencana di dalam bencana gitu. Jadi harapan kami, kenapa para konselor diturunkan langsung, berhadapan langsung dengan ibu, ya harapannya bisa support emosional, dan dia bisa tetap melanjutkan menyusuinya. Nah yang di sini juga banyak juga ibu yang melahirkan prematur karena shock dengan apa yang terjadi. Jadi lahir di 8 bulan, 7 bulan itu banyak, dan mereka juga lahir di tempat yang seadanya. Jadi memang sungguh kompleks sekali. Nah, apalagi banjir begini yang air-air di mana-mana, becek di mana-mana, dan itu medannya itu parah banget. Akhirnya kami AIMI Bogor itu membuat kesepakatan, berapa lama sih kita bisa nyediain itu gitu, karena ini di tempat kita loh gitu. Kita mungkin bisa sampai ke Palu, ke Lombok, tapi ini deket banget cuma 2 jam dari Jakarta gitu. Tapi gimana sih gitu untuk ke situ. Nah akhirnya kita susun strategi bahwa ada 7 hari masak itu, lalu kita susun menu. Kebetulan saya yang nyusun menunya, sama ada teman satu AIMI dari ahli gizi juga. Kita susun menu gimana caranya itu makanan yang lembek ya, solid untuk 6 bulan sampai 1 tahun atau 2 tahun itu tetap aman konsumsi, nggak berair ya, terutama yang itu. Sampai sana yang kita nggak tahu kapan nyampenya. Harapan kita nyampenya di sore hari maksimal, karena anak-anak kan harus makan ya di sore. Jadilah dan juga kita nggak tahu mau dikirim pakai apa hari itu bisa ganti-ganti tiap hari. Ada sukarelawan yang langsung nyetir ke sana. Jadi misalnya jam 8 makanan harus siap, perjalanan 1-2 jam untuk makan siang, langsung didistribusiin. Nah sampai sana itu
sampai ke tangan siapa gitu loh, bener nggak sih dia itu emang butuh atau belum dapat. Nah seperti itu juga harus ada yang mengkomunikasikan dengan pihak sana ya, dengan pemangku kebijakan lah, kader, dan ya ibu-ibu yang di sana. Dan ada juga kami mengirim dengan bantuan BNPB dengan helikopter. Helikopter itu terbang kapan aja, jam berapa saja, lewat mana. Jadi ada yang dari BNPB di Cibinong, satu lagi di Atang Sanjaya. Jam berapa kita harus loading? Karena mesin helikopter itu nggak bisa nyalain kayak mesin motor matic ya, langsung di start jalan gitu, itu kan lama. Nah akhirnya kita kalau kita ikut boleh nggak, mau bawa barang atau bawa orang, karena nggak bisa banyak-banyak. Akhirnya satu yang ikut terbang ke sana, dan gimana caranya kita bisa packing itu aman. Bisa juga akan dilempar dari heli, ditangkap di bawah atau di rerumputan, kita nggak tahu gimana itu aman. Makanya kita mikir keras cari wadah yang untuk MPASI 6 bulan itu yang bagusan ya, yang agak keras itu bisa dipakai ulang. Lalu wadah-wadah yang agak besar yang kayak bento box gitu untuk anak-anak yang lebih besar, dan kita lebihkan porsinya karena bisa juga dia punya kakak yang masih toddler, punya kakak yang masih balita, dan bisa makan semuanya. Selain itu kita juga kirim alat masaknya. Setelah kita selesai semua, kita kasih tuh kompor, minyak goreng, terus alat masak yang ada baskom lah, telenan, pisau, semuanya. Terus mungkin teman-teman di rumah punya hadiah tumbler ya, yang yang enggak kepake kan pasti banyak banget itu. Nah itu ada yang donasi tumbler gitu, tumbler yang masih bagus yang bisa dipakai, jadi bisa isi ulang. Saya lupa dibawain galon juga apa enggak. Pokoknya udah kayak dapur pindah ke sana, dan itu kita bawa sendiri dengan salah satu mobil dari relawan Aimi, kebetulan suami istri gitu, jadi nganter ke sana. Jadi tiap kondisi bencana itu kan beda-beda, dan kita mesti siap dengan perubahan itu gitu. Jadi kita nggak bisa lama-lama mikir, nggak bisa mikirin lama-lama, harus cepat belajar dan belajar dengan cepat gitu. Dan anti baper ya. Kadang terjadi gesekan dengan sesama relawan yang mesti begini, ini minta begitu, itu begini. Itu pasti terjadi. Tapi gimana caranya kita ingat tujuan kita, goals kita mau apa, kita mau ngapain gitu. Karena dan suasana di lapangan itu bisa berbeda dengan briefing kita sebelumnya gitu. Jadi kalau ini begini, ini baiknya gimana, ini begini, ini gimana. Jadi kita boleh sharing sama beberapa relawan yang sudah turun lapangan. Jadi coba tanya mbak ini atau coba tanya mbak itu, dan ya sebagian ya ibu-ibu, kadang kita juga mikir ya, emak-emak ini udah riweh di rumah masih mikirin begini gitu. Tapi ternyata teman-teman perempuan di sini keren, karena kita semua punya andil untuk untuk support, untuk terus berkarya, dan untuk ngebangun negeri ini itu butuh semuanya gitu loh, butuh anak muda, butuh ibu-ibu, apalagi teman-teman mahasiswa ya di sini ya, yang udah nggak seumuran. Ya insya Allah sih kedepannya lebih baik ya dalam melayani dan berbagi untuk hal seperti ini, karena tadi sudah disampaikan di awal bahwa Indonesia adalah negeri yang rawan bencana gitu. Dan dari kecil untuk di daerah-daerah tertentu, misalnya di Lombok itu sudah diajarkan jika ada goncangan seperti ini, segede ini, kira-kira itu sekian skala Richter. Jadi kamu harus begini, kamu sebaiknya begini. Bagaimana mendesain rumah tahan gempa, lalu bagaimana desain rumah yang memudahkan akses jika terjadi gempa. Nah, seperti itu juga harus mulai lebih sering disosialisasikan ya. Dan yang saya tahu yang keren itu Jepang, mereka selalu siap dengan ransel yang sudah siap semuanya jika terjadi gempa.
udah langsung bawa itu tas ransel, lalu dia evakuasi seperti itu. Nah, jadi yang kembali lagi yang ke Bogor ini, kita juga akhirnya mendapatkan kemudahan dengan menaikkan MPASI ini dengan heli. Lalu kita siapkan juga makanan yang rebusan ya, ini bisa dikonsumsi semua, kayak ubi, jagung rebus, singkong rebus. Nah, seperti itu. Itu dari anak-anak, ibu hamil, lansia itu bisa semua, kan tinggal dibanyakin juga kalau untuk anak-anak. Nah, seperti itu. Karena fokus kita kan anak-anak sebenarnya, cuma pasti ada ninnya, ada kakaknya yang lebih besar, ada ibunya. Nah, itu perlu dipikirkan. Berikutnya, boleh slide selanjutnya ya, terima kasih. Nah, ini kalau waktu ini adalah pelatihan dapur PMBA untuk aktivis bencana. Kalau untuk aktivis bencana itu saat itu sudah pandemi ya, dan kita terbatas sekali untuk tatap mukanya. Lalu salah satu kampus ya, UI saat itu, Pengabdian Masyarakat juga mengadakan ini selama 3 hari ya, 3 hari online dan offline. Online secara materi, pemaparan materi, karena ini mudah diakses. Kita juga ada latihan tim dan prakteknya di lapangan gitu. Saat praktek di lapangan tuh apa sih yang perlu disiapin ya? Ya itu kita gimana sih caranya ketemu pemangku kebijakan, misalnya ngomong ke Pak RT atau ke Ibu Posyandunya, ke kepala kader-kader. Nah, seperti itu. Nah, ini gimana nih gitu. Nah, itu siapa nih yang mau ngomong gitu ya? Itu teman-teman mahasiswa dan beberapa aktivis bencana dari seluruh Indonesia, kayaknya banyak juga dari Bandung, dari pokoknya banyak, ada Rumah Zakat, Dompet Duafa, BSM, Kidsmile. Oh ya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa universitas juga yang bergabung. Itu kita bisa bersinergi gitu dengan teman-teman yang lain gitu. Sebagian mungkin sudah pengalaman, tapi ada yang ingin mendetailkan, yang ingin tahu tekniknya lebih dalam. Nah, kita ngapain sih gitu? Pasti yang paling bingung, kita belanja di mana, tidurku di mana. Jadi masih bingung mikirin tidurnya nanti di mana, terus menunya apa aja, terus susun menu. Loh, ini siang udah makan ini, kok cemilannya ada kacang, misalnya kacang rebus. Ini kan untuk anak-anak, kok dikasih kacang. Jadi nah, hal-hal seperti itu tuh didiskusikan gitu loh sama teman-teman, sama tim gitu. Nah, dari situ ya kita harus cepat gitu, dan kita nggak bisa milih mau dapat masalah yang apa atau bencananya direncanakan, kan nggak ada gitu. Sedangkan kita ini pelatihan kan udah ada gambaran harusnya. Nah, setelah sampai lapangan tuh harus lebih cepat, ini harus gini gitu. Nah, seperti itu. Dan akhirnya ya, nah gimana sih untuk nyiapin kompornya nih? Kita butuh berapa kompor, kita butuh berapa panci, untuk berapa banyak bayi, untuk dialokasikan jam berapa supaya nggak terlambat gitu. Jadi bayi-bayi biasanya tidur jam berapa? Kadang kita datang udah pada tidur ya, jam 1, setengah 2 udah pada leyeh-leyeh gitu. Berarti besoknya dievaluasi lagi. Berarti kita harus lebih cepat nih. Masak apa ya yang simple tapi masuk ke empat macam itu, yang ada karbohidrat, nabati, hewani, sayur, buah, itu apa ya? Kayak gitu. Apakah cara strategi masaknya gimana? Ada nggak yang punya nih punya ide gitu? Nah, ada juga, bisa juga kerjasama dengan masyarakat di situ yang biasa bikin hajatan. Nah, karena di Kampung Muka ini padat penduduk, udah serasa nggak ada corona, nggak ada yang pakai masker, itu sangat mepet banget itu.
itu keren banget buat latihan bencana, karena kita ketemu orang yang macem-macem, yang banyak ya, yang rawan juga gitu, seperti itu gitu. Jadi ya gimana kita bagi makanan sambil konseling. Misalnya ini anak kan kenapa nggak suka, dia cuma nasi sama kerupuk doang gitu, maknya pergi atau maknya kerja. Nah sama kayak di Lombok atau Palu itu, kebanyakan mereka nikah muda, mereka diasuh oleh neneknya yang juga masih muda gitu, masih muda udah jadi nenek, dan anaknya kerja berkarir. Oh, anak saya kerja di kota, jadi ya seada-adanya gitu, saat itu seada-adanya. Bahkan pernah saya lagi mau konseling di tenda, ada satu bayi, satu toddler gitu, udah bawain dulu ya, saya mau anter kakaknya ke toilet gitu, dan mereka ya santai aja gitu soalnya. Ya udah gitu. Oh ya, jadi emang repot suasananya tuh memang ya serepot itu gitu. Jadi ya apa namanya, gimana caranya menanggulangi itu, bahwa kita juga mesti konseling gitu, mesti menyampaikan edukasi. Nah ini di Kampung Muka Ancol, di perumahan padat penduduk dan di bantaran rel. Itu yang saya ada di sebuah lorong itu, itu seperti kurang oksigen gitu. Kalau saya bilang ya, mau pakai masker atau enggak, karena emang saking padatnya, dan dia di bantaran rel yang siap lewat kereta kapan aja. Nah, ibu yang di sebelah kanan yang bicara sama saya itu full ASI. Dari situ saya support supaya dia tetap teguh ya, pendirian untuk tetap nyusuin, nggak tergoda tetangga depannya gitu, yang lebih gemuk dengan susu formula. Ya gimana menyampaikan hal itu, dan mereka harusnya berusaha untuk effort untuk ASI ini lebih keras ya, karena masih ada pikiran bahwa nggak pakai formula nggak keren gitu, nggak pakai formula nggak pintar. Apalagi dengan teman-teman atau ibu-ibu yang berada di kondisi seperti ini gitu, mereka tuh bingung mau akses belajarnya gimana. Nah seperti itu, jadi kita mesti sering-sering untuk memang langsung ke lapangan, jadi tahu betul teman apa yang di lokasi itu butuh apa, dan kita bisa apa gitu, apa yang kita punya, apa yang bisa kita share di lapangan. Berikutnya, nah ini pelatihan ini yang tadi kita lakukan, saya udah sampaikan. Karena pelatihannya cuma 3 hari, jadi susun menunya 3 hari aja. Cuma di hari pertama latihan sekali, 1 menu. Di hari kedua 2 kali makan. Itu dibikin 2 menu atau sama, saya lupa. Lalu 3 hari 3 kali makan gitu. Jadi apa namanya, teman-teman berlatih itu gitu. Dan teman-teman kalau di daerah bencana ya sesuai kesepakatan aja, dan juga budget ya. Kalau misalnya kita kayak di Lombok itu, kita mungkin nggak sih nganter-nganter ke sana-sana itu nyampe jam berapa gitu. Kalau misalnya nggak mungkin ya sehari sekali aja, karena kita sendiri yang nganterin, yang drop. Kita bawa wadah makan, kita taruh di sana, mereka bawa wadah makan yang sebelumnya, kita minta. Jadi kayak galon gitu loh. Nah itu nanti dicuci, dijemur, nah gitu lagi. Itu sesendok-sendoknya. Tapi ya ada yang hilang itu wajar ya, karena oh ini di sini ada yang kembali belum dicuci. Jadi kita sambil menyampaikan sudah dicuci ya, sudah bersih, sudah kering, seperti itu. Jadi nanti bisa dipakai lagi, nah dan seterusnya. Jadi apa namanya, dan memang ada rasa sungkan sih bahwa yang dapat hanya sampai 2 tahun ya. Biasanya 3 tahun, 4 tahun kok anak saya nggak dapat gitu ya, karena ya kita sampaikan aja, memang ada rasa dilema di situ. Nah kita kan sudah pegang datanya siapa aja. Boleh berikutnya. Nah ini kalau ini bimbingan teknis pemberian makanan bayi anak di situasi bencana. Ini sama seperti ini,
hanya saja pesertanya dari di mana di lokasi Gunung Merapi di Sleman itu di Jogja, oleh ada Dinkes Kesehatan, ada Tagana, kader, konselor menyusui setempat dari puskesmas, ada konselor PMBA. Nah seperti itu. Jadi memberikan gambaran, karena saat itu kami juga tidak bisa naik, tidak bisa mengantar langsung. Di saat bimbingan teknis ini juga teman-teman relawan selama 2 minggu juga menyediakan MPASI, tapi kami nggak bisa masuk ke dalam, jadi kami drop aja di depan untuk dibagikan. Nanti wadah makannya juga kembali lagi, karena selain hemat juga lebih bersih ya kalau di seperti itu. Karena kalau kita pakai kardus atau sekali pakai kardus pasti akan ngebuang, dan di saat bencana kadang sampah itu malah tidak terurus gitu, karena masing-masing yang biasa ngurusin sampah juga kena bencana. Jadi semacam kayak ini tantangan juga untuk sampah yang wadah makan yang nggak bisa dipakai ulang, misalnya kayak styrofoam atau kertas, lalu pembalut dan popok sekali pakai itu juga merupakan tantangan. Ngebuangnya gimana, karena nggak semua ibu-ibu itu juga paham cara men-treatment itu. Lalu yang lainnya itu air mineral gitu ya, yang mereka biasa ngerebus, seperti di Lombok biasa ngerebus karena airnya bagus. Malah mereka merasa keren dengan air mineral yang botolan. Jadi itu botol jadi numpuk, jadi tambah sampah. Jadi kita memang perlu memikirkan keberlangsungan ketika akan berdonasi ya, baik tenaga maupun benda atau makanan seperti itu. Nah ini kurang lebih sama sebelumnya, hanya saja pesertanya aja yang dinas-dinas terkait ya, Tagana, konselor itu kan memang dibutuhkan gitu. Ini dilakukan selama 2-3 hari ya, 2 hari sepertinya 2 hari ya, 2 hari karena nanti kalau jadi meledos gitu ya, ibu-ibu di sana bilangnya gitu. Dan waktu itu saya juga lagi di Semarang, terus tiba-tiba dihubungin gitu. Jadi kalau di sana sampai saya tanya, ini saya jelasinnya sampaikan pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa terlalu halus saya juga takut salah. Walaupun bisa sedikit-sedikit, kalau untuk menyampaikan memang agak kaku. Oh ya ini aja Mbak, tapi memang masih ada ini. Bu, nanti kalau Merapi meledos terus kita gimana gitu, yang ibu-ibu yang kadernya itu kan. Jadi nanti alat masaknya tuh ditaruh mana, jadi mereka juga udah harus mikirin nanti mau buka dapur di mana, karena juga terjadi perebutan posisi dapur gitu oleh komunitas ini gitu. Jadi kita mesti cari tahu, dan itu mudah nggak sih aksesnya saat ambil air bersih, saat nanti nyuci atau nanti belanja di belanja yang masih buka ya, pasti masih ada gempa-gempanya ya, seperti di Palu gempa 3-4 hari itu udah buka pasar gitu loh. Saya juga nggak tahu tuh setangguh itu mereka sudah buka. Dan untuk memberikan MPASI instan, kenapa sih kok kita repot banget gitu loh? Orang yang kondisi normal aja, ya ampun anakku habis ini MPASI itu kayaknya riweh gitu. Ada nggak sih ibu-ibu yang merasa santai gitu saat MPASI? Ada, pasti ada gitu. Tapi lebih banyak yang kita dengar kalau mereka merasa repot. Normal aja repot gitu. Nah, MPASI instan gimana gitu? Instan aja boleh sih boleh, jika di lokasi tempat tinggal ibu tidak ada bahan makanan yang bisa dibeli, nggak ada yang jual hewani, nabati, sayur, buah yang terbeli, misalnya low budget seperti itu. Jadi udah nggak ada yang jual. Yang kedua, kita low budget gitu. Itu
Lalu yang ketiga, dalam kondisi bencana. Dan dalam kondisi bencana, MPASI instan pun maksimal diberikan selama 5 hari. Karena lebih dari itu sudah memang nggak nyaman, dan bantuan biasanya sudah banyak datang ya, sudah banyak datang. Bahkan dari Tagana sempet ke Lombok itu bawa bahan makanan yang fresh ya. Saya nggak tahu gimana bawanya, apa mereka bawa full box atau gimana. Katanya kita tuh bawa mbak sayuran sama, saya nggak tahu hewaninya apa, mungkin telur ya, telur lebih aman karena, tapi ya di perjalanan kita mesti perhatikan ya, telur itu kan paling mudah di mana-mana dapat. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi yang dewasa pun sama, jadi saat kita memberikan makanan seperti jagung rebus, ubi rebus ke Kabupaten Bogor, itu ada yang bilang ya alhamdulillah ada ubi katanya. Perutku udah nggak nyaman banget seminggu makan mie instan. Itu yang dewasa. Bisa kita bayangkan kalau itu ke bayi, itu ke anak gitu, yang cuma dikasih air panas, dan kalau berturut-turut tentu nggak nyaman. Boleh berikutnya. Nah, ini adalah data-data yang diperlukan untuk pembuatan dapur PMBA. Teman-teman bisa mengamati atau mungkin mencontoh atau memodifikasi ya, sesuai dengan yang terjadi di lokasi yang teman-teman bisa lakukan. Yang saya kira semakin hari, semakin tahun akan semakin canggih ya, semakin update gitu. Mungkin nanti ada aplikasi yang untuk tentang PMBA ini gitu. Jadi ya ini yang data ini minimal yang diperlukan. Jadi jumlah anak usia 0 sampai 6 bulan gitu. Kalau itu kan dia masih menyusui, itu masih nyusu. Kalau dia oke ya lanjutkan nyusuinya. Ada yang dengan catatan harus MPASI dini misalnya. Nah, kita kan butuh tenaga dokter untuk menegakkan diagnosa ini. Lalu yang usia 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12 bulan. Nah, ini kenapa sih di breakdown seperti ini data-datanya? Karena kan kita butuh menyiapkan tekstur. Ya, kalau 1 tahun ke atas tekstur udah kayak dewasa itu lebih mudah. Tapi untuk ke bawah-bawah, nah bagaimana kita menyusun menu yang 0 sampai 9 ini gitu, yang masih cincang, masih halusin, masih cincang halus, masih cincang kasar. Belum lagi nanti ada yang konsul ini nggak bisa nelen lah, makan diemut. Nah, seperti itu gitu. Lalu jumlah ibu menyusuinya berapa, kebiasaan makan. Kalau saya lebih ke kebiasaan makan, jadi kayak tiap tempat kan pasti beda-beda ya. Kayak di Jogja mungkin kemarin itu anak dari kecil udah biasalah manis-manis gitu ya. Mungkin di daerah lain ya biasanya gurih-gurih. Ya kalau di Palu lebih suka karbo ya, pasti banyak. Jadi kamu dibilang nggak makan kalau nggak makan nasi dalam jumlah yang banyak gitu. Jadi harus makan, harus nasi yang banyak. Nah, seperti itu. Dan ya kadang masih takut-takut ngasih ke anak untuk menu-menu ya, kayak di Lopalu kan ikannya bagus-bagus ya, itu bisa diberikan gitu, tapi ternyata mereka masih ragu. Nah, dari situ kita bantu luruskan bahwa boleh loh gitu, seperti itu. Nah, kalau ya sesuai dengan lokasi ya, tempat tinggal. Informasi, ini ada atau tidaknya dapur MPASI yang kebentuk. Udah ada dapur MPASI belum? Ada teman lain yang udah membangun di situ atau belum gitu? Nah, seperti itu. Kita memang perlu survei lokasi, survei lapangan. Jadi di awal kejadian gitu ya, hari H itu. Nah, itu udah ada teman-teman yang survei lah, inilah, ada yang tim rescue. Biasanya kan memang rescue dulu karena menyelamatkan dulu, lalu yang luka ringan, luka berat, yang meninggal. Nah, seperti itu kan. Nah, seperti itu. Sambil di situ tetap jalan MPASI. Karena makan ini nggak bisa di skip.
dalam kondisi apapun ya. Mungkin Jakarta, kalau teman-teman yang Jabodetabek sudah sangat sering mendengar kalau Bogor hujan deras, besok Jakarta banjir ya. Nah, itu biasanya kita udah ancang-ancang tuh. Kirim pakai apa? Pakai perahu karet. Udah siap ya, yang punya seperti itu pasti adalah BSMU dan teman-teman yang lain ada pakai perahu karet. Kita mau masak di mana yang sekiranya bisa delivered itu gitu, yang aman ya, nggak banjir, terus kita bisa ngasihinnya itu juga aman gitu. Nah seperti itu. Jadi ya kalau Jakarta ya itu prakteknya sama banjir. Bisa tuh dipraktekin. Nah, lalu informasi tempat penjual bahan makanan lokal. Jadi kita jalan-jalan ke sekitar tempat lokasi, kita cari tahu, mungkin ada juga penyintas atau pengungsi yang pedagang juga, itu bisa ditanyakan dan mereka pasti mau bantu, mau ngasih link lah ya untuk belanja. Itu sama saat saya belanja di Lombok. Itu saya beli macam-macam karena saya bilang saya nggak kuat ngangkat, nanti aja karena mobil saya di depan, mobil saya ambulan, jadi belanjanya pakai mobil ambulan atau bak terbuka seperti itu ya, yang ada aja lah, yang kosong apa pakainya itu gitu. Ada jeep ya pakai jeep, ada ambulan pakai ambulans, ada motor pakai motornya, ada adanya. Si pedagang bapak pedagang itu pun tanya gitu, ibu kok belanja ini, dan saya nggak pernah lihat ibu sebelumnya. Oh ya, saya bukan orang sini gitu, jadi saya adalah ya, saya cerita, dan mereka ingin bikin dapur buat anak. Memang dia punya anak juga, anak kecil masih digendong. Saya juga mau sumbang, dan dia sumbang itu 1-2 karung apa ya, sayur apa gitu, saya lupa, sayur lah, buah lah, apalah. Bapak ini jualan gitu, dan saya bayar juga nggak mau. Dia bilang saya juga mau bantu, tapi saya nggak bisa ke sana langsung, saya nggak bisa nganter langsung, saya titip ibu aja. Ya udah, jadi saya belanja sebanyaknya, dia ngasih juga lebih banyak dari yang saya belanja di tempat bapak itu gitu. Jadi saya yakin setiap kita tuh pasti punya rasa ingin bantuin gitu, tapi cuma kadang bingung ya lewat apa, mesti gimana gitu. Udah ada yang bantu belum, masa iya sih gue gini doang gitu ya. Nggak ada yang ngeremeh gitu, semua bisa menjadi hal yang besar ya. Nyumbang ide buat nyusun menu juga keren loh, seperti itu. Nyumbang untuk menghibur anak-anak yang terdampak itu juga dibutuhkan gitu. Jadi memang banyak sekali relawan yang dibutuhkan di sana. Lalu kita survei harga makanan per porsinya di sana itu berapa. Nah kira-kira anak-anak harganya setengah sampai 3/4 dari porsi orang dewasa. Nah itu bisa untuk menyusun budget untuk belanja. Berikutnya, nah ini membuat dapur yang lanjutannya, kita tahu harga-harga per item, per ikatnya, lalu minyak goreng, bumbu. Nah mungkin kalau anak-anak nggak terlalu banyak butuh goreng-goreng ya, atau nggak sebanyak orang dewasa, karena kecuali teman-teman itu dapur MPASI-nya jadi satu atau nempel sebelahan sama dapur dewasa. Nah itu kita bisa join tuh, saya sering seperti itu. Bisa join gitu, jadi masak apa gitu, oh ini yang dewasa masak tahu tempe, pelincing kangkung sama ikan asin. Nah kalau anak-anak nggak mungkin ikan asin, saya ganti yang lain, misalnya telur atau ikan apa ya, ikan tongkol, ikan apa, pokoknya di sana murah banget gitu. Oh ya udah deh itu, tapi yang lainnya tetap sama gitu. Jadi ketika mereka membuka kotak itu, wow beda, wah besok apa nih, wah ini gitu. Nah seperti itu, jadi ya surprise gitu loh, bahwa ada sesuatu yang beda gitu. Dan kalau di Lombok itu kan orang makan, kita makan sayur katung itu sudah biasa, sedangkan kalau di Jawa kadang harus cari-cari dulu, lebih spesifik ke ibu menyusui. Nah seperti itu, jadi ya nggak apa-apa juga. Nah ini seperti ini. Iya, nggak apa-apa. Ini tadi sumber air bersih, kondisi pengungsian, lalu kita perlu support dari pemangku
kepentingan, situasi, dan akses ya, akses fasilitas. Boleh berikutnya. Nah, ini tahapan dalam membuat dapur PMBA seperti ini. Ya, kita ada edukasi menu, ada izin, transportasi, alat-alat. Ini dalam bentuk diagramnya tadi, bentuk kata-katanya. Boleh di selanjutnya. Nah, ini kelanjutannya. Bisa kita bikin seperti ini supaya lebih nampak ya, nanti kalau teman-teman mau turun lapangan, siapa mengerjakan apa dan seterusnya, di hari keberapa, pekan keberapa. Nah, seperti itu. Ada edukasi tekstur, ada edukasi bahan makanan, maksudnya teksturnya segini gitu, jadi nggak terlalu encer ya kalau 6 bulan pertama itu sudah solid. Boleh berikutnya. Pertimbangkan risiko aspek lain. Nah, ini seperti biaya, mutu, waktu. Nah, seperti itu. Lalu kelanjutannya gimana? Nah, kayak tadi, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kan kita nggak bisa lama-lama, karena harapannya setelah tidak ada kita, mereka tetap melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik ya, dengan optimal, dan ya sambil menyembuhkan luka saat gempa itu ya, luka batin dan bangunan-bangunan yang sudah hancur. Jadi apapun yang terjadi tetap diupayakan untuk bisa menyiapkan makan, karena anak sakit, anak sehat, anak dalam bencana, semua butuh makan. Tuh. Dan teman-teman di sini saya yakin banyak yang potensial untuk bisa melakukan itu, seperti itu. Jadi ya itu yang jadi poin sih, dari buat saya jadi poin. Gitu. Ya, berikutnya boleh selanjutnya. Nah, ini skema idealnya. Kita mau bikin berapa sih? Ada yang bikin 1000 per hari di sekian titik. Nah, itu distribusinya gimana, manajemennya bagaimana, strateginya bagaimana, itu bisa. Cuma yang saya sendiri kerjakan itu maksimal 100-an pack gitu. Kalau sampai 500 belum. 500 belum, 1000 belum gitu. Tapi ini sudah terjadi dan sudah ada yang mengerjakan. Nah, mungkin kita bisa latihan dari sekitar kita untuk misalnya teman-teman, atau yang kalau banjir tadi, kalau paling mudah di Jakarta itu banjir, cuma tantangannya ya kita sama air, kita membawa dengan perahu karet dengan jumlah terbatas, seperti itu. Yuk berikutnya. Hal-hal yang masuk ditingkatkan. Nah, ini apapun yang kita alami pasti kita ada evaluasi. Seperti ini ada build back better, register, capacity building, nah, dan seterusnya. Lalu berikutnya, sudah. Terima kasih teman-teman, ini sudah habis. Mungkin tadi teman-teman kalau ada yang terlambat bergabung boleh melihat video lagi, mungkin nanti ya, ini akan dibuka sesi tanya jawab. Oh ya, tadi saya lupa untuk yang susu formula tadi, kebetulan saya lihat di penyimpanan. Jadi ada satu tenda besar, itu isinya sumbangan apapun dari baik makanan kering ya, makanan kering kayak atau makanan kaleng ya, kayak abon, sarden, serundeng, seperti itu ya. Terus minum-minuman ya, teh, kopi. Itu ada, lalu perlengkapan bayi. Nah, itu ada berkardus-kardus susu formula. Saat itu ada sih temen yang komandan lapangan saya bilang, coba aja kamu yang masuk, dan gimana caranya itu dikeluarin, karena ada yang jaga, dan yang jaga laki-laki. Nah, ya mungkin kalau perempuan akan lebih mudah ya. Akhirnya saya bilang, ya saya bilang gitu, bahwa ini nggak sampai ke tangan ibu-ibu, baik yang hamil maupun yang punya bayi. Itu kan ada 0 sampai 6. Tapi ya pada kenyataannya sebelum saya melihat itu, begitu nyampe Lombok itu saya kan langsung ke tenda tuh, karena ada yang panggil, dan langsung situ itu sudah ada. Katanya kalau
ini untuk jaga-jaga aja sih Bu gitu, jadi nggak harus dikasihin, itu juga nggak bisa. Jadi setelah beberapa hari saya di sana, saya baru nemu itu, saya bilang oh enggak, ini jangan sampai ke tangan mereka, ini gimana caranya, karena kita nggak bisa kontrol sumbangan-sumbangan itu, donasi-donasi itu. Cuma hari-hari terakhir ini sudah banyak digaungkan bahwa dalam memberikan donasi sebaiknya tidak memberikan formula misalnya, atau tidak pokok sekali pakai atau pembalutnya sekali pakai. Bahkan yang memberikan pembalut kain pun sudah ada gitu, sudah banyak. Biasanya para dari komunitas Go Green itu sering banget memberikan donasi, itu keren banget. Nah dari situ akhirnya saya punya ide, saya bawa ke dapur yang tadi itu, yang rata tanah. Ini kita olah, karena saya nggak mau ini diterima dengan kerdusan gelondongan gitu, enggak. Akhirnya saya tanya ibu-ibu mau bikin apa, bikin puding aja. Ya udah boleh bikin puding gitu, bikin puding, puding susu formula. Ya kita beli puding biasa lah, puding yang umum itu, yang apa, swallow ya, apapun lah yang ada di pasar pokoknya. Dan itu pun harus keliling ya, oh kita mungkin harus ke toko bahan kue untuk membeli itu. Nah dari situ kan anak-anak jadi tahu bahwa kita bisa loh makan hari-hari itu tanpa susu gitu. Nggak harus tiap hari minum susu, boleh sih ditawarin mau susu atau enggak, tapi kalaupun enggak apa-apa gitu, karena apa namanya, susu kan dari hewani ya, kita kenal dari hewani. Hewani itu banyak gitu, nggak hanya susu seperti itu. Dan itu bukan utama, bukan kebiasaan. Jadi yang utama itu yang 4 macam itu, karbohidrat, hewani, nabati, sayur dan buah ya, seperti itu. Bahkan yang terakhir pun ada yang menyampaikan bahwa kalau kita dalam satu piring itu ada 3 bahan itu sudah oke kok gitu. Jadi yang lainnya nyicil ya, buat snack atau buat makan siang. Nah jadi insya Allah apa yang saya bagikan di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman dari Universitas Respati Indonesia dan juga para peserta dari seluruh Indonesia. Baik, ini lanjut tanya jawab, Mbak Yuna. Oh ya, boleh. Ya, sama-sama. Iya. Mhm. Oh, oh, ya 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 ya, boleh boleh boleh. Yuna pokoknya tanggung jawab. Ya boleh boleh boleh. Sudah ada kontaknya kan di awal tadi, bisa diberikan.